A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa habibillahil alamin sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihil akhyari muntajabin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa prodi ekonomi syariah, khususnya mata kuliah ayat dan hadis ekonomi yang saya muliakan. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat dan inayahnya kita dapat kembali melanjutkan mata kuliah melalui blog kuliah ini, yaitu melanjutkan kajian surah Saba ayat 34, 35, kemudian surah Al-Isra 27 sampai 28, kemudian Quran surah At-Taubah 34 sampai 35. Insya Allah dalam vlog kali ini kita membatasi ke dalam tiga ini saja ya, tiga eh, subtema ayat ini saja. Masih dalam subtema ayat dan hadis ekonomi, yaitu subtema tentang Islam mengharuskan negara campur tangan dalam menetapkan kepemilikan individu serta wajib negara melindunginya. Nah, untuk ayat ini kaitannya tentang larangan hidup mewah dan boros, larangan menimbun harta, kemudian eh, baik yaitu larangan mengambil harta anak yatim, kemudian larangan hidup mewah, larangan menimbun harta ya. Jadi ayat ini kita bahas khususnya tentang dua subtema saja. Insya Allah ini apa namanya, kajian ini hanya terbatas pada tiga surah dan ayat-ayat pilihan yang terkait dengan tema tersebut. Selanjutnya saya akan langsung bacakan surah Saba ayat 34-35 lengkap dengan arti dan tafsir perbandingan antara Muhammad Quraisy Shihab dengan Muhammad Husain Tabatabai, yaitu tafsir Al-Misbah, kemudian dalam tafsir Al-Mizan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, melainkan orang yang hidup di bawah negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu sampaikan. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan dengan pendekatan linguistik sosiologis. Mutsropuha menurut beliau berarti kelompok elit, orang-orang yang dimanjakan kenikmatan yang lazimnya memiliki kekuasaan ekonomi. Al-Misbah menegaskan, Al-Misbah maksudnya Quraisy Shihab dalam tafsirnya menegaskan bahwa penolakan para elit ini terkait ayat yang telah saya sebutkan surah Saba 34 adalah pola berulang dalam sejarah para nabi karena mereka menganggap risalah itu mengancam status quo, kepentingan ekonomi dan budaya kemewahan mereka. Selanjutnya, ayat ini menjadi konteks bagi Nabi Muhammad SAW bahwa penentangan kaum Quraisy bukan fenomena baru, tetapi pengulangan sejarah peradaban. Kemudian Quraisy Shihab juga menyoroti aspek psikologis. Ketika seseorang telah terbuai dalam tanda kutip, kemewahan, ia takut terhadap perubahan. Pesan moral dan etika kenabian dianggap mengganggu kenyamanan elit-elit di saat itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan perbandingan dari tafsir Al-Mizan karya Allamah Tabatabai. Tabatabai di dalam tafsirnya menggunakan pendekatan filosofis dan analitis. Mutsrofuha menurut
Allamah Tabatabai dipahami sebagai golongan istimewa yang mengalami itsraf atau kemewahan yang menimbulkan kesombongan dan dekadensi spiritual. Selanjutnya, menurut beliau penolakan mereka disebut bukan sekadar karena kepentingan sosial ekonomi, tetapi merupakan konsekuensi dari tabiat jiwa yang telah tertutup oleh kenikmatan, sehingga kebenaran tidak dapat masuk. Alamah Toba-Tobai juga menegaskan pola universal setiap kali muncul risalah. Yang pertama menentang adalah kelas dominan, karena kebenaran akan mendobrak sistem ketidakadilan yang mereka nikmati. Beliau juga mengutip ayat-ayat paralel dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kemewahan cenderung melahirkan sikap istikbar atau sikap kesombongan itu sendiri. Nah, para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan Anda dapat mencerna dan memahami ya tafsir perbandingan tadi untuk surah Saba ayat 34. Kita lanjutkan kepada surah Saba ayat 35. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Di dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan, ayat ini menggambarkan argumen klasik kaum penentang Nabi, menghubungkan kekayaan dengan status yang diridhoi Tuhan dan tanda kutip. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa pola pikir ini serupa dengan teologi kesejahteraan palsu. Mereka mengira banyaknya harta itu sama dengan bukti Allah mencintai mereka. Al-Misbah menekankan kekeliruan logika tersebut dalam buku Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Harta tidak identik dengan kemuliaan. Justru kekayaan sering menjadi modal kesombongan dan alat pembenaran diri. Quraisy Shihab juga memberi konteks bahwa kaum Quraisy pada masa Nabi sangat menjunjung status ekonomi sebagai legitimasi moral. Nah, kemudian kita lanjutkan tafsir perbandingan karya Allamah Tabatabai yaitu Al-Mizan. Tabatabai menafsirkan klaim ini sebagai ilusi. Mereka merasa aman dari siksa karena kekayaan membuat mereka melihat diri sebagai istimewa. Al-Mizan ya dalam tafsir Al-Mizan karya Allamah Tabatabai menyoroti aspek istidraj. Apa itu istidraj? Allah memberi kelapangan untuk menambah kesesatan mereka. Nah, ini yang dimaksud istidraj ya. Jadi eh, kemewahan yang mereka hadapi itu sebenarnya adalah bentuk dari sebuah nikmat palsu sebenarnya ya. Yang Allah berikan kepada mereka untuk apa? Menambah kesesatan mereka. Sehingga kekayaan bukan tanda rahmat, tetapi ujian atau bahkan ancaman. Jadi maksudnya di sini kekayaan yang mereka peroleh dengan kezaliman mereka itu sebenarnya itu adalah bentuk ujian ya. Apakah mereka dengan itu bertambah ketaatan mereka atau bertambah kesombongan mereka? Bahkan itu juga sekaligus menjadi ancaman. Tobat-tobai menegaskan bahwa hubungan antara harta dan keselamatan akhirat tidak bersifat kausal. Ya, antara harta dan keselamatan akhirat tidak bersifat kausal, artinya sebab akibat ya. Ayat ini membantah keras keyakinan tersebut. Beliau mengaitkan dengan ayat-ayat lain tentang kelirunya paradigma materi sama dengan kebenaran yang dianut kaum kafir. Jadi dalam konteks ini Alamah Tobatai menegasikan bahwa tidak selamanya ya berdasarkan ayat-ayat yang dikaji nanti selanjutnya oleh beliau itu tidak selamanya bahwa kebenaran itu bisa identik dengan kemewahan ya. Kalau orang udah benar dia pasti hidupnya mewah. Orang yang benar itu pasti hartanya berlimpah gitu. Jadi kelimpahan harta tidak berkorelasi signifikan antara sebuah kebenaran yang dianut atau diyakini atau dijalankannya. Nah, itulah uh, maksud dari tafsir Alamah Toba-Toba ini dalam Al-Mizan. Ringkasan keseluruhan tafsir dari ayat 34 dan 35. Kedua ayat ini menunjukkan pola klasik penolakan risalah di sepanjang sejarah. Yang menolak paling keras biasanya kelas mewah, yang menikmati status quo. Mereka mengembangkan narasi teologis palsu bahwa kekayaan adalah bukti keselamatan. Kekayaan adalah bukti sebuah kebenaran. Kekayaan adalah bukti
bahwa apa yang mereka yakini itu adalah apa namanya sesuatu yang terbukti ya secara materi. Nah, Quran membantah seluruh asumsi itu dengan menunjukkan bahwa kemewahan tidak menjamin kebenaran. Kekayaan bukan bukti keridhaan Allah. Penolakan terhadap Rasul justru berakar dari kesombongan dan kelumpuhan spiritual. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, eh, kita lanjutkan tema kita yaitu kajian surah selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Al-Isra 28. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik tarjuha fakun lahum qawlan maysura. Ayat 27 artinya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat 28. Dan jika engkau, Muhammad, berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Nah, kemudian saya lanjut dalam membahas tafsir perbandingan di surah Al-Isra ayat 27 sampai 28. Di dalam tafsir Al-Mizan karya Allamah Toba-Tobai yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Alami Al-Matsbu'at Beirut tahun 1997 jilid 13 halaman 83 sampai 85. Ayat 27 makna tabzir atau pemborosan. At-Toba-Tobai menjelaskan bahwa tabzir adalah pembelanjaan harta di luar jalan kebenaran bahkan meskipun sedikit. Kemudian, istilah saudara-saudara setan menunjukkan kedekatan moral, bukan hubungan biologis, yakni kesamaan dalam sifat penghancuran nikmat, karena setan adalah makhluk yang kufur terhadap nikmat Allah. Konsep pemborosan di sini tidak hanya ekonomi, tapi moral spiritual, tindakan yang memutus ketertiban sosial dan merusak maslahat publik. Ayat 28 yaitu larangan bersikap kasar kepada peminta tolong. Ayat ini turun dalam konteks ketidakmampuan sementara Nabi dalam memberi bantuan. Jika situasi belum memungkinkan memberi bantuan, At-Toba-Tobai menekankan bahwa adab ucapan tetap wajib dijaga. Perkataan yang maisur berarti mudah, ringan, dan tidak melukai. Ayat ini membuat keseimbangan antara ketidakmampuan ekonomi dan kewajiban sosial agar masyarakat tetap terjaga kehormatannya. Kemudian kita lanjutkan tafsir Quraisy Shihab dalam Al-Misbah terkait ayat ini. Ayat 27, saudara setan sebagai perusak harmoni sosial. Quraisy Shihab memaknai pemborosan sebagai pengeluaran yang tidak sejalan dengan nilai maslahat. Makna saudara setan menegaskan bahwa pemboros meniru sifat setan, yakni tidak bersyukur, menyanyiakan anugerah, dan merusak tatanan kehidupan. Quraisy Shihab menekankan aspek sosiologis. Perilaku boros menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan distribusi, dan krisis empati sosial. Selanjutnya, tafsir surah Al-Isra ayat 28, yaitu etika menolak permintaan orang lain. Menurut Quraisy Shihab, kata maisur dipahami sebagai ucapan yang menenangkan, tidak menyudutkan, dan memberi harapan. Al-Misbah menyoroti pentingnya komunikasi empatik, terutama saat kondisi ekonomi belum memungkinkan memberi bantuan. Ayat ini menjadi pedoman bahwa ketidakmampuan finansial tidak membolehkan seseorang menyakiti hati peminta tolong.
kesimpulan perbandingan. Baik, selanjutnya saya akan bacakan bagaimana eh, apa namanya bahas kalimat tertentu dalam perbandingan penafsiran antara Allamah Toba-Tobai dengan Quraisy. Makna pemborosan di dalam tafsir Al-Mizan bermakna moral spiritual, yaitu keluar dari jalan kebenaran. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, makna pemborosan diartikan maslahat sosial, merusak harmoni sosial. Kemudian saudara setan, kalimat saudara setan dalam tafsir Al-Mizan dimaknai kedekatan moral dalam merusak nikmat. Sedangkan di dalam Al-Misbah, saudara setan itu yaitu meniru watak setan dalam menolak syukur. Etika menolak permintaan. Di dalam tafsir Al-Mizan dimaknai ucapan mudah dan tidak melukai. Dan Al-Misbah juga menambahkan di situ dalam tafsirnya itu adalah tidak sekadar ucapan mudah, tapi ucapan yang sifatnya empatik ya. Artinya saat tidak mampu memberi bantuan terhadap orang yang meminta itu, kita harus bersikap empatik. Tapi tidak hanya empatik, tapi sekaligus memberikan harapannya. Kata-kata yang memberikan harapan. Nah, itu doa yang baik dan lain sebagainya. Nah, fokus tafsir. Di dalam tafsir Al-Mizan fokusnya itu tafsirnya fokus kepada skop filosofis dan teologis, sedangkan dalam tafsir Al-Misbah itu sosiologis dan etika sosial. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, kita lanjutkan untuk kajian surah At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan para rahib Nasrani memakan harta orang dengan cara batil dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat 35. Pada hari ketika harta itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya dikatakan, inilah harta yang kamu timbun untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu timbun itu. Kemudian saya akan bacakan tafsir perbandingan antara tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Misbah. Allamah Toba-Toba'i, karyanya dalam tafsir Al-Mizan fi tafsiril Quran Muassasah Alami lil Matbu'at terbitan Beirut 1997 jilid 9 halaman 251 sampai 256. Ayat 34 yaitu kritik terhadap elit agama dan konsep kans atau penyimpunan. Toba-Tobai menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang tokoh agama Yahudi dan Nasrani. Nah, ini poinnya nih. Tetapi tentang siapa saja yang menyalahgunakan otoritas agama untuk memakan harta secara batil. Kans atau penimbunan dipahami sebagai penyimpanan harta yang tidak digunakan untuk tujuan kebenaran, yakni tidak dikeluarkan zakat atau tidak dibelanjakan untuk maslahat umat. Toba-Tobai mengaitkan ayat ini dengan keadilan sosial, yaitu ketimpangan ekonomi lahir dari akumulasi harta oleh segelintir kelompok. Kemudian ayat 35,
yaitu tentang hukuman materi yang menjadi sumber azab. Menurut Allamah Toba-Tobai selanjutnya, harta yang ditimbun akan menjelma menjadi alat penyiksa. Makna simbolik, penyiksaan pada dahi, lambung, dan punggung menggambarkan seluruh diri, yakni bahwa penimbunan harta merusak aspek pemikiran, emosi, dan tindakan manusia. Ayat ini menekankan prinsip setiap nikmat yang tidak digunakan untuk maslahat akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Kemudian saya akan bacakan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, terbitan Lentera Hati Jakarta 2002 jilid 5 halaman 374 sampai 381. Terkait surah Al-Isra, ya, terkait surah At-Taubah 3435. Al-Misbah karya Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini adalah kritik atas penyalahgunaan legitimasi agama untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ia menggarisbawahi bahwa larangan kans atau penimbunan bukan sekadar menyimpan harta, tetapi menimbunnya tanpa memberi manfaat sosial, sehingga menimbulkan ketimpangan. Tafsir ini menyoroti aspek praktik keagamaan dan sosial kontemporer, di mana institusi agama pun dapat terjebak dalam ekonomi eksploitatif. Ayat 35, gambaran keras untuk membangkitkan kesadaran sosial. Kalimat penyiksaan yang visual bukan hanya hukuman akhirat, tetapi peringatan keras tentang konsekuensi moral dari penimbunan dan ketamakan. Penyebutan anggota tubuh menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan sosial akan rusak oleh sistem ekonomi yang timpang. Kemudian Quraisy Shihab menekankan bahwa ayat ini bukan anti kekayaan, tetapi anti penumpukan yang mematikan sirkulasi ekonomi umat. Kesimpulan perbandingan dalam tabel ini akan kita lihat bagaimana Allamah Toba-Tobai dan Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan surah At-Taubah ini, khususnya 3435, dalam konsep perbandingan tafsir. Nah, Al-Mizan sendiri fokus kritik dalam Al-Mizan karya Allamah Toba-Tobai, dia itu fokus pada kritik penyalahgunaan otoritas agama dan ketimpangan ekonomi. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah fokus kritiknya eksploitasi agama dan kapitalisme tertutup. Kemudian makna kans dalam tafsir Al-Mizan menimbun tanpa fungsi sosial. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab, makna kans itu menyimpan yang tidak mengalir untuk maslahat. Kemudian terkait dengan hukuman. Dalam tafsir Al-Mizan, harta menjadi alat penyiksa. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah, dia menafsirkan hukuman itu adalah bentuk peringatan moral atau sosial tentang kerusakan struktur dari sebuah sistem yang zalim. Kemudian penekanannya dalam tafsir Al-Mizan, penekanan terhadap tafsir ayat ini. Penekanan dalam tafsir Al-Mizan karya Allamah Toba-Tobai itu tentang keadilan sosial, kemudian etika distribusi. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah ditekankan dalam tafsirnya itu etika sosial kontemporer dan kritik keserakahan. Nah, sebenarnya dalam kedua tafsir ini kalau saya lihat dan saya amati itu saling melengkapi saja. Saling melengkapi dan saling menguatkan. Pada intinya kajian ayat ini secara tematik maupun secara bahasa ya, kita lihat bagaimana perilaku-perilaku yang menyimpang dari elit agama ya, demi untuk memanfaatkan sebuah institusi agama untuk meraup keuntungan duniawi itu sangat tercela dan terlarang. Begitu juga elit-elit politik ya yang memanfaatkan posisi politik mereka pimpin sebuah negara atau institusi untuk mengeksploitasi sistem itu menjadi sebuah yang menguntungkan bagi mereka pribadi dan kelompok mereka tanpa pernah memperdulikan distribusi keadilan ekonomi. Sehingga itu menurut saya sangat sosial dan seiring waktu itu akan menjadi sebuah gejolak pasti
terjadi di masyarakat yang dipimpin oleh kedua oknum ini. Baik itu oknum agamawan yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan eksploitatif demi keuntungan duniawi, juga ada dari politik. Semoga kajian ketiga surah ini, yaitu surah surah Al-Isra ayat 27 sampai 28, kemudian kajian ayat surah At-Taubah 34 sampai 35, dan sebelumnya itu Quran surah Sabah ayat 34 dan 35. Semoga kita dengan kajian tafsir ayat tematik ini dapat mengambil hikmah dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.